Sebab Tuhan adalah Allah yang hidup, yang memberkati setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari boleh bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Yeah, haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Katakan kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. 1, 2, 3. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa. Mari angkat suaramu sama-sama. Sama-sama kita katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau kekal selamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya kekudusan-Mu ada di tempat ini. Kekudusan-Mu ada di setiap hati kami. Bahkan Engkau hadir buat kami. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, you are holy, holy, glory to you alone. Say you are holy, you are holy, holy,
deeper in love with you. Here in your courts when I'm close to your throne, and I found where dengan segenap hati katakan, I sing your praises, I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts when I'm close to your throne, and I find where I belong. I sing your praises forever. Ini pujian kami, ini sembah kami ya Tuhan. Dengan cinta, your courts when I'm close to your throne, I found where I belong. I found where I belong. I found where I belong. Come on, let's worship, oh God. Mari sembah Tuhan. Oh, dalam ayasi kami sembah Engkau Tuhan. Come on, Holy Spirit, fall in this place. Come to fill my heart. Hallelujah. Mari sembah dengan segenap hati. Oh, rabata karala bala 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 bala. Yeah, oh, Jesus, we worship you. Oh, we worship you. Kira mahata karala bala 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 bala. Kau diagungkan, kau ditinggikan dengan segenap hati. Kau yang bertata, kau yang layak. Oh, kami sembah Tuhan. Setiap lutut berteluh. Kirabata karala bala 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 bala. Shikene bahana ya ralabayase. Oh, ramayasi. Shena matoria ralabakana. Mari menyembah, mari menyembah, mari dengan sungguh-sungguh. Shana mahata karala bala 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 bala. Yeah, rala bala bala shi. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. We enjoy your presence, Lord. Kuralabata karalabalabala syakaralabalabala. Mari hampiri Tuhan dengan cinta, sebab tidak ada kasih seperti Dia, cinta yang terbesar seperti Dia. Kurabashanta karala. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kurabata karalama syakarabahatu. Hinananamo nalabayasi. Aku menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang layak yang kami sembah.
Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan bersama, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
ditinggikan, Engkau Raja diagungkan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Oh Rabasyata Karalabalabala. Kami mau duduk diam saat ini Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami. Kami siap. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Shalom teman-teman muda. Apa kabarnya? Pasti luar biasa kan ya. Nah teman-teman, berapa banyak di antara kita sedang ngadepin yang namanya tantangan, masalah, pergumulan gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Pasti nggak mungkin dalam hidup kita nggak ada yang namanya masalah gitu. Selagi kita masih hidup, kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan, masalah, pergumulan dan lain sebagainya gitu. Nah, seringkali masalah ini membuat kita itu melihat bahwa masalah itu jauh lebih besar daripada Tuhan gitu. Kita lupa kalau ada Tuhan yang di dalamnya itu lebih besar gitu ya. Ketika kita ngelihat dengan kacamata kita masalah itu segede ini mungkin gitu ya. Kita ngelihat Tuhan sekecil ini gitu. Karena kita terlalu fokus sama masalah kita gitu. Padahal Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Harusnya yang kita besarkan adalah Tuhannya, bukan masalahnya gitu. Yang kita jadikan fokus adalah Tuhannya, bukan masalahnya teman-teman. Nah, kita mau belajar dari kisahnya Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Kita mau coba baca di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan buat teman-teman semua. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesyak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini." 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, teman-teman, apapun kondisi yang kita hadapi, gitu ya, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap setia kepada Tuhan kita. Kita harus tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah, seperti yang dilakukan Sadrak, Mesyak, dan Abednego gitu. Kondisi mereka ini adalah mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api gitu kan. Ketika kita lihat api, tahu ya panasnya itu gimana gitu ya. Atau mungkin kita ketika keluar rumah ngelihat sinar matahari gitu ya, kita di bawah matahari, panas teriknya gimana gitu. Apalagi kita bayangin posisinya Sadrak, Mesyak, dan Abednego yang dimasukkan dalam dapur api gitu ya, gimana panasnya gitu teman-teman ya. Nah, tapi keputusan mereka adalah mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan gitu. Nah, sekalipun mereka dikasih kesempatan ya untuk bakalan bisa lepas dari keadaan itu gitu ya. Lepas dari masalah itu, bebas dari masalah itu gitu ya. Dengan cara menyembah patung gitu ya. Tapi mereka lebih memilih untuk menghadapi masalah itu. Lebih memilih untuk masuk di dapur api. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sanggup menolong mereka keluar dari dapur api tersebut teman-teman. Nah, Sadrak, Mesyak, dan Abednego sangat mempertahankan komitmen mereka, iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka setia benar-benar sama Tuhan, gitu ya. Sekalipun keadaan di depan mata, masalah yang begitu berat, gitu ya, membuat mereka, mengharuskan mereka mungkin dengan kondisi kita hampir putus asa, gitu ya, membuat kita sebenarnya sudah untuk menyerah, gitu ya. Tapi tidak dilakukan oleh Sadrak, Mesyak, dan Abednego, gitu. Tapi mereka memilih untuk menghadapi masalah itu, gitu ya. Karena sekali lagi mereka tahu bahwa Tuhan mereka sanggup menolong gitu ya. Jadi akhirnya mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan gitu. Nah, pertolongan Tuhan dalam bentuk apa sih yang membuat Sadrak, Mesyak, dan Abednego itu akhirnya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka gitu. Sehingga akhirnya bisa berdampak buat orang-orang sekitarnya gitu. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Sadrak, Mesyak, dan Abednego keluar dari perapian gitu. Demikian dengan kita teman-teman, ketika kita dengan setia, dengan taat kita sama Tuhan, kita sungguh-sungguh punya hubungan yang kepada Tuhan, berpegang kepada komitmen kita kepada Tuhan, Tuhan akan dengan kuasanya menyatakan pertolongan dan mujizatnya dalam hidup kita teman-teman. Yang menentukan jawaban doa dalam hidup kita itu bukan seberapa panjang doa kita, bukan seberapa banyak doa yang kita naikkan, tapi seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan teman-teman. Yang menentukan jawaban doa kita itu
Sekali lagi, bukan seberapa banyak doa yang kita naikkan, bukan seberapa panjang doa yang kita naikkan, tapi seberapa dekat kita dengan Tuhan yang memberi jawaban buat hidup kita, teman-teman. Nah, teman-teman, pergumulan, masalah, tantangan gitu ya, nggak lepas juga mungkin kalian ada yang difitnah, kalian dijatuhkan, diabaikan, dan sebagainya gitu. Itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau mendewasakan setiap kita. Karena Tuhan punya suatu tujuan yang luar biasa buat hidup kita gitu. Yang menentukan jawaban doa kita bukan seberapa panjang doa kita, bukan seberapa banyak doa yang kita naikkan, tapi kedekatan kita dengan Tuhan, teman-teman. Pergumulan, tantangan, masalah gitu ya. Entah mungkin masalah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan pasangan atau pergumulan pasangan hidup kalian gitu ya, atau sekolah, atau kuliah, pekerjaan dan lain sebagainya, atau mungkin kalian difitnah, dijatuhkan, diabaikan, atau kalian ditinggalkan gitu. Teman-teman, semua itu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendewasakan iman percaya kita. Nah, seriously, ketika kita mau belajar jadi lebih baik, kita mau belajar rendahkan diri kita mau belajar rendahin hati kita akan jadi orang yang luar biasa, teman-teman. Jadi orang yang bijaksana, bahkan jadi orang yang 10 kali lebih cerdas dari dunia ini gitu. Kalau nanti teman-teman bisa baca ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego selanjutnya, karena mereka mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, mereka setia dengan Tuhan, mereka berpegang kepada komitmen mereka dengan Tuhan, akhirnya mereka menjadi orang yang 10 kali lebih cerdas, teman-teman. Nah, kuncinya ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan gitu ya, supaya kita jadi orang yang luar biasa, orang yang lebih cerdas, orang yang bijaksana gitu ya, orang yang berhasil dan sebagainya, kita mau dibentuk, teman-teman. Mungkin hari ini kita gagal untuk mau belajar rendah hati, mungkin kita hari ini gagal untuk belajar lebih baik, mungkin ngendaliin emosi, aduh aku gagal hari ini ngendaliin emosi. It's okay, teman-teman. Setelah itu ketika kalian sadar bahwa hari ini kalian belum berhasil untuk jadi lebih baik, kalian motivasi diri kalian, katakan sama diri kalian bahwa aku harus lebih baik, aku bisa jadi lebih baik gitu. Terus perkatakan bahwa aku bisa jadi lebih rendah hati, aku bisa kendaliin emosi. Terus perkatakan itu supaya itu jadi buat kalian gitu. Ketika kalian mulai emosi, kalian oh iya aku harus belajar gitu ya. Akhirnya kalian bisa cooling down gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus susah-susah dulu? Kenapa sih kita harus sakit-sakit dulu? Harus dikecewakan dulu gitu ya? Kenapa sih nggak Tuhan langsung kasih aja jawaban doanya? Kenapa sih Tuhan nggak langsung jawab aja gitu kan? Kenapa sih nggak Tuhan kasih aja turun dup gitu ya? Nah, yaitu karena Tuhan mau bentuk kita. Tuhan mau nunjukin bahwa Tuhan itu ngubahin kita, itu mau ngubah kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Mau Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk jadi sempurna, serupa dengan gambar Kristus, teman-teman. Supaya kita bisa benar-benar lihat gimana Tuhan bentuk kita jadi manusia, jadi pribadi yang sempurna, serupa dan segambar dengan Kristus. Sama seperti si Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi ketika mereka dimasukkan di dalam dapur api gitu ya. Mereka mempertahankan iman percaya mereka gitu dengan masalah, dengan tantangan. Akhirnya orang-orang sekitar mereka bisa melihat dan percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Gitu ya. Akhirnya dari mereka bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Demikian juga dengan hidup kita, teman-teman. Nah, teman-teman, punya mimpi yang besar itu nggak salah. Punya mimpi yang besar itu penting, gitu ya. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu semua. Apa sih? Yaitu punya partner yang mendukung pencapaian impian kalian itu jauh lebih penting. Saya ulang. Punya mimpi yang besar itu penting, gitu ya. Tapi punya partner yang mendukung pencapaian mimpi kalian itu jauh lebih penting, teman-teman. Seperti firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul menentukan jadi siapa kita gitu ya. Menentukan bagaimana pertumbuhan iman kita, menentukan bagaimana pertumbuhan rohani kita gitu, teman-teman. Kalau misalnya hari-hari ini kita sedang berusaha pengen jadi lebih baik, pengen hidup kita lebih baik gitu ya, pengen lebih lagi sama Tuhan, takut akan Tuhan, tapi perkumpulan kita dengan kumpulan gamers gitu ya. Kita membahas setiap hari ketemunya membahas tentang game. Ya akhirnya kita akan bertumbuh, informasi yang kita dapat hanya seputar game gitu ya. Tapi ketika kita mau
iman kita semakin bertumbuh, ketika kita ingin semakin dekat dengan Tuhan, carilah teman-teman yang mendukung impian kalian, yang sevisi dengan kalian, yang sharing tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka gitu ya. Akhirnya ketika kalian menghadapi masalah, menghadapi tantangan, iman kalian tuh semakin kuat gitu, karena kalian sudah mendapatkan informasi tentang Tuhan gitu. Kalian mendapatkan informasi tentang firman Tuhan gitu. Tapi ketika kalian isinya tentang hal yang lain gitu ya, kalian ketika menghadapi masalah akan jadi putus asa, kalian jadi down gitu. Tapi ketika kalian mengisi yang tepat untuk impian kalian, kalian akan jadi orang yang berhasil gitu teman-teman. Kalian akan berhasil memperoleh mimpi itu gitu. Atau mungkin kalian yang cari pasangan gitu kan. Kalian cari pasangan, pengen pasangannya yang takut akan Tuhan. Wih, muluk-muluk kali ya anak-anak muda zaman sekarang. Pengen pasangan yang takut akan Tuhan, yang pelayanan, inilah itulah. Banyak banget tulisnya, kalau misalnya ada note itu ya bisa brut gitu ya, panjang banget gitu. Tapi kalian nyarinya di luar. Nyarinya di luar yang dunia-dunia malam mungkin, atau mungkin yang gak usah jauh-jauh muluk-muluk gitu ya. Mungkin kalian nyarinya di dunia sekuler, kalian jangan mimpi lah nemuin yang takut akan Tuhan. Orang yang di dalam gereja aja juga belum tentu loh kalian dapatnya model begitu gitu kan. Jadi yuk sama-sama selektif, sama-sama jaga pergaulan kalian gitu ya. Supaya kalian bisa dapetin yang Tuhan mau juga gitu. Nah, buat kalian juga ketika menghadapi masalah gitu ya, mungkin pergumulan kalian apa gitu ya, entah tadi pasangan hidup tadi atau pekerjaan, kok ini pekerjaannya begini-begini aja, kuliah gitu ya, kok ini pelajaran mulu gitu ya, mungkin kalian jenuh dan lain sebagainya, atau orang tua kalian gitu ya dan lain sebagainya, membuat kalian jenuh gitu. Saya mau bilang, paksa diri kalian buat datang sama Tuhan, paksa diri kalian buat bangun hubungan intim sama Tuhan ketika kalian gak bisa tidur gitu ya, kalau anak muda bilang, kalian bilang istilahnya insom gitu ya. Paksa diri kalian buat bangun hubungan intim dengan Tuhan gitu ya. Ketika hati dan pikiran kalian itu tenang, maka istirahat kalian itu akan jauh lebih tenang gitu. Oke, nanggap? Ketika kalian malam gak bisa tidur karena masalah atau mikirin apalah, gak tahu gitu ya, paksa diri kalian untuk datang bangun hubungan dengan Tuhan. Paksa untuk sembah Tuhan, doa, baca firman, paksa diri kalian gitu. Supaya hati kalian dan pikiran kalian itu tenang. Supaya ketika kalian tidur, ketika kalian istirahat, itu lebih tenang. Jadi ketika esok hari bangun, kalian jadi lebih fresh, kalian lebih semangat lah, dengan semangat yang baru gitu. Karena apa? Karena mungkin sekalipun hari kalian bangun, kalian gak ngelihat jawaban doa kalian. Ketika kalian bangun, masalah kalian masih ada gitu. Tapi sikap hati kalian, ekspresi kalian, mood kalian udah berbeda teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan yang kasih kalian kelegaan gitu. Karena Tuhan yang kasih kalian tuh penghiburan, Tuhan yang kasih kalian kekuatan gitu. Tapi ketika kalian menutup diri buat masuk dalam rencana Tuhan, ya kalian akan merasa hidup kalian gini-gini aja. Kalian akan merasa hidup kalian tuh sia-sia gitu. Kalian akan merasa nothing so special gitu teman-teman. Tuhan tuh sudah menyediakan buat kalian segala sesuatu yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, bahkan dari apa yang kalian doakan dan pikirkan teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Yuk kita setia sama Tuhan lebih lagi. Yuk kita benar-benar melekatkan diri sama Tuhan. Ketika ada masalah, tantangan, pergumulan apapun itu, kita tetap harus lihat Tuhan yang sanggup menyelesaikannya bagi kita, sanggup nolong buat kita. Karena kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita teman-teman. Percayalah, Tuhan sanggup buat kalian semua. Yuk kita sama-sama berdoa datang sama Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan Engkau tolong karena kesetiaannya kepadamu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami sanggup Tuhan, kami mampu Tuhan setia di dalam Engkau dan Engkau sanggup menyatakan pertolongan-Mu Bapa. Dan Engkau menyatakan bahwa kasih-Mu jauh lebih besar daripada masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan melewati segala yang ada Tuhan. Kuatkan kami ya Bapa. Bukakan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Engkau turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.